A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD/HTS Expertise. Hari ini kita akan membahas materi webinar nasional yang kemarin saya sampaikan di Pelataran Sehat Kemenkes terkait strategi peningkatan BOR rumah sakit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada 289 peserta yang telah join bergabung kepada webinar kami yang diadakan oleh Adiwidya Professional Institute. Kemarin kita membahas sebuah metode kuantitatif bagaimana untuk meningkatkan BOR atau bed occupancy di sebuah rumah sakit. Nah, metode ini saya ambil dari empirical 11 tahun menjabat sebagai direktur rumah sakit. Dari 7 rumah sakit, itu 4 yang berhasil secara signifikan berubah, angkanya berubah, naik. Dan 2 itu so-so, jadi tidak terlalu signifikan hasilnya. Dan satunya gagal, jadi dari yang berhasil, yang tidak terlalu signifikan, dan yang gagal, kemudian saya rangkum ke dalam materi ini menjadi sebuah metode kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena diharapkan objektivitas dapat terjadi, dapat dihasilkan, sehingga subjektivitas itu yang mungkin setiap rumah sakit itu akan berbeda-beda karena lokal culture-nya, kemudian tenaga kesehatannya, kemudian value-nya di sana, birokrasinya dan sebagainya itu tidak menjadi hambatan. Metode kuantitatif ini bisa digunakan untuk meningkatkan BOR rumah sakit tersebut. Ini kemarin tampil kontennya, ada definisi, fungsi, strategi peningkatan, studi kasus, dan best practice. Ini sebuah case study-nya. Sebelah kolom atas ini bisa dilihat peningkatan BOR rumah sakit BPJS. Jadi memang signifikan sekali hingga paling besar 159%. Ini yang menjadi pertanyaan adalah apa memungkinkan BOR itu di atas 100% karena jumlah tempat tidurnya 120. Kalau misalkan lebih dari 100%, apakah pasiennya ditumpuk atau bagaimana? Ini memungkinkan terjadi jika memang ruang rawat inapnya sudah penuh, kemudian ruang transitnya juga ikut penuh, yang akhirnya menjadi sebuah rawat inap sementara. Itu kita hitungkan sebagai angka hunian juga. Dan jika itu BOR-nya sudah melebihi 100%, artinya selain ruang transitnya, itu ruang IGD-nya sendiri bisa menjadi sebuah ruang rawat inap jika memang saking penuhnya. Jadi pasien itu tidurnya tidak hanya di ruang rawat inap, tapi di ruang transit dan juga di IGD-nya itu sendiri karena saking penuhnya. Makanya BOR-nya itu bisa di atas 100%. Untuk yang non BPJS, empirical saya paling tinggi di angka 64%. Nah, ini patient performance-nya, jadi dia menaik angkanya dari bulan-bulan sebelumnya ada signifikansi. Ini adalah CCTV-nya. Jadi CCTV saking crowded-nya itu kita harus membicarakan efek sampingnya dulu. Jadi sebelum kita menggunakan metode itu, Bapak Ibu atau teman-teman harus memikirkan efek samping hasil dari pertumbuhan yang sangat curam, sangat signifikan tersebut. Yang di foto ini CCTV. Yang sebelah kiri adalah pasien sudah menumpuk di IGD. Jadi bahkan sampai tidur di kursi roda. Ini saking habisnya tiang infus itu, satu tiang infus untuk beberapa pasien. Nah, ini akan menjadi pertanyaan, kalau misalkan rumah sakit itu bekerja sama dengan BPJS apakah tidak mempertanyakan kualitas layanannya? Yang kita lakukan untuk menghindari agar tidak kena sanksi ataupun teguran, bahwa kita tidak bisa menolak ketika pasien itu datang dan juga tidak bisa memaksakan untuk dapat menginap atau mendapatkan pelayanan rawat inap di tempat kita. Jadi menolak itu juga salah, memaksakan juga salah. Yang bisa kita lakukan adalah memperlihatkan saja, Bapak Ibu jika ingin dilayani di tempat kami kondisinya seperti ini, silakan, mau tetap di sini kita layani, mau pindah keluar juga kita layani. Itu yang kita lakukan agar tidak kena sanksi, karena kualitas layanan akan dipertanyakan dengan kondisi seperti ini. Kemudian efek sampingnya, beban kerja kepada pegawai akan melonjak dan lebih parah. Nah, itu harus sudah dipikirkan. Jika memang
proses rekrutmen penambahan itu cepat dari bagian SDM-nya itu oke. Cuman jika memang rekrutmennya itu lambat, itu mungkin biaya lembur akan lebih tinggi. Fasilitas juga akan berdampak seperti spray, bed, tempat tidur itu akan lebih cepat habis dan lebih cepat rusak. Parkiran juga akan menjadi topik. Parkirannya penuh, komplain, pasien menunggu komplain, dan yang paling penting adalah cash flow. Cash flow-nya aman tidak? Karena kalau untuk rumah sakit yang memang modalnya atau kekuatan uangnya itu terbatas, tidak unlimited, dia akan memikirkan bahwa bulan depan itu bayarnya pakai apa. Kalau rumah sakit BPJS kan pembayarannya retrospektif, artinya nanti dibayarnya di depan, sedangkan efek biayanya sudah bayarnya kan di belakang, tapi efeknya sudah di depan, biayanya sudah keluar banyak di depan sini. Nah, ini harus dipertimbangkan. Kalau memang rumah sakitnya itu modalnya gali lubang tutup lubang atau Senin Kemis bahasanya tidak terlalu banyak untuk cadangan modal ke depan, ini harus dipikirkan betul sampai batas angka berapa pasien itu bisa diterima, karena cost atau biayanya akan berimplikasi, terutama yang variable cost akan melonjak sekali. Yang ada jika memang tidak diperhitungkan akan terjadi seperti di slide ini, di gambar ini. Expense-nya akan lebih tinggi ketika pendapatan klaim dari BPJS itu belum didapat. Kecuali memang rumah sakitnya itu modalnya turah-turah, itu tidak masalah. Tidak ada masalah, terima saja, tampung saja, mau bor 300% ya oke, selama kualitas layannya bisa dijaga. Nah, ini efek sampingnya yang lain, ada loss atau length of stay-nya. Kalau rumah sakit BPJS semakin tinggi loss, profitnya semakin habis. Tapi kalau rumah sakit non BPJS semakin tinggi loss, semakin tinggi pendapatannya. Dinaikkan saja lossnya mau 10 hari, mau sebulan, itu malah lebih menguntungkan. Tapi kalau misalkan rumah sakit BPJS lossnya semakin tinggi 1 hari saja, itu pendapatannya kan habis di sana. BTO, bed turnover, ini untuk melihat nanti kualitas bednya cepat rusak atau tidak. Karena apa? Karena pasien itu saking banyak yang mutar, terpakai terus. Jadi jangan sampai terjadi KNC atau kejadian nyaris cedera, pasien itu jatuh gara-gara bednya atau engselnya rusak atau bagian dari bednya itu patah. Misalkan ada pasien overweight, karena bednya ini tidak termaintenance dengan bagus, karena saking puterannya itu sampai 11, itu akhirnya jatuh di IGD ataupun di ruang rawat inap. Itu hati-hati sekali. Turn off intervalnya juga akan menimbulkan efek samping, contohnya seperti infeksi nosokomial, INOS atau HAIS bahasa barunya. Itu kenapa? Karena tidak ada waktu buat mengistirahatkan si ruangan tersebut. Jadi ruangannya selalu terpakai. Pasien belum keluar udah datang lagi, pasien belum dipulangkan sudah masuk lagi pasien baru. Tidak ada waktu untuk di UV, disterilisasi ruangan tersebut. Maka malah tambah lama karena ada INOS, ada kualitas layanannya. Itu harus sudah dipikirkan di depan, jangan dipikirkan di belakang. Kenapa? Kalau misalkan tadi balik lagi, ketika kekuatan modalnya itu terbatas, yang ada bukan semakin curam naik ke atas, maka dia akan patah ke bawah. Ini namanya inflection point. Jadi Bapak Ibu yang di top manajemen, di posisi strategikal harus memikirkan ini. Kalau terlalu bernafsu, kekuatan atau resource-nya itu tidak mumpuni, bukannya naik ke atas malah patah ke bawah. Ini titik poinnya harus bisa dibaca oleh si decision maker atau si hospital director. Mungkin untuk part pertama sampai di sini dulu, teman-teman. Kita akan lanjut di part selanjutnya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.